Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat harian kita hari ini Kamis 20 Juni 2024 diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beroleh damai sejahtera meski menderita. Demikianlah judul renungan untuk kita di hari ini. Seorang pelaut yang tengah menghadapi badai di tengah laut, ombak besar menghantam kapal, angin kencang mencoba menggoyahkan perahunya, dan hujan yang deras membuat pandangan menjadi kabur. Namun di tengah badai itu, pelaut tetap merasa tenang. Mengapa? Karena dia tahu bahwa kapalnya kuat dan navigasinya tepat. Dan juga pelaut merasa percaya pada kapten kapal yang berpengalaman, yang tahu bagaimana membawa mereka keluar dari badai menuju perairan yang tenang. Terkadang kehidupan seringkali dipenuhi dengan berbagai tantangan dan penderitaan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dijanjikan damai sejahtera meski di tengah penderitaan. Ayat yang kita baca merupakan perkataan Yesus kepada para muridnya untuk menenangkan dan menguatkan mereka sebelum Yesus menghadapi penderitaan dan penganiayaan dalam penyaliban. Damai sejahtera yang Yesus tawarkan bukanlah damai yang bergantung dari situasi di luar dari diri kita, tetapi damai yang berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kedamaian itu ada di dalam hati kita, tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh perubahan dunia, perubahan sikap orang-orang di sekitar kita. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa di dunia ini kita menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Memang penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Namun Yesus mengingatkan bahwa kita untuk tetap berpengharapan, tidak putus asa, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Firman-Nya hari ini menguatkan kita. Ini adalah panggilan untuk kita berani dalam menjalankan dan menjalani hari-hari kita, melawan, menghadapi setiap tantangan, penderitaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari dengan menguatkan diri kita, menguatkan hati kita, seraya juga berpengharapan kepada Tuhan, iman yang kita miliki, itulah yang menjadi andalan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan juga pergumulan dalam kehidupan. Tuhan menawarkan damai sejahtera meskipun kita mengalami penderitaan.
Di tengah penderitaan atau kesulitan apapun dalam kehidupan kita, kita diajak untuk menemukan damai sejahtera di dalam Kristus. Meski dunia ini penuh dengan tantangan, tetapi ada jaminan bahwa Yesus tetap berada di pihak kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan dari Yesus kepada para murid ini juga diserukan kepada kita. Mari kita menguatkan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa menguatkan hati kami terhadap Engkau ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, Engkau melihat Tuhan jemaat Tuhan, setiap langkah kehidupan mereka, setiap hal yang sedang mereka pergumulkan pada saat ini. Baik pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, atau pergumulan di tengah-tengah pekerjaan mereka, atau di tengah-tengah dunia pendidikan. Tuhan Yesus Kau ikut campur tangan di dalamnya. Berikan hikmat, kesabaran, dan kekuatan ya Tuhan. Sehingga melalui Engkau Tuhan, Engkau dapat memberikan jalan keluar. Engkau dapat memberikan dan menuntun bagaimana jemaat Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan yang tengah mereka alami. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya juga Tuhan yang menjawab setiap kerinduan demi kerinduan yang dimiliki oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Yang merindukan kesembuhan dari penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang memberikan sesuai dengan kemurahan-Mu. Yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan yang mempertemukan mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Yang mereka dapat membentuk rumah tangga, dari mana di dalamnya Tuhan yang memimpin rumah tangga tersebut. Yang juga tengah berjuang untuk kehidupan mereka Tuhan, usaha pekerjaan yang mereka geluti, Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Bapa di dalam kerajaan surga yang sedang menempuh pendidikan, juga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Di setiap orang juga Tuhan yang sedang merindukan untuk hal-hal yang lainnya Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di atas semuanya itu kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.